Al ilmu dalilul amal. Al ilmu dalilul amali. Ay mursiduhu wa kasifuhu. Fala yujadu amal bidunil ilmi. Wal fahmu wi'a'il amal. Fala yujadu ilmu biduni tasawur makna lafzin. Wal aqlu qaidatul lil khair. Qaidul khair ay hamilallahu fala yujadul khair illa bil aqli da'i ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Sayyidil Imam Yahya ibni Mu'az Ar-Razi, waliullah pada masanya, kata beliau, ilmu itu dalilul amal. Ilmu dalilul amal, ilmu itu petunjuknya amal. Maksudnya apa? Ai mursiduhu. Ilmu itu yang menunjukkan. Wa kasifuhu, yang membuka. Fala yujadu amal bidunil ilmi. Tidak ditemukan amal tanpa adanya ilmu. Ya, kata beliau sekali lagi, Imam Yahya ibni Mu'az Ar-Razi rahimahullah, amin Allahumma amin. Al-ilmu dalilul amal. Ilmu itu ilmu petunjuk, arahan, petunjuk atau arahan, ya, pandangan untuk sampai orang tadi mengerjakan daripada arahan tadi. Maka dikatakan al-mursidu, yaitu petunjuk, kasifuhu, ketika seorang mendapatkan suatu petunjuk, arahan, dapat petunjuk nih, arahan, dia diberikan petunjuk, arahan, ya, dari arahan tadi kasifuhu, dia akan kebuka tuh, ya, akan sadar dengan arahan tadi, ya, dari pandangan-pandangan guru yang diberikan. Oh iya, maka dikatakan pala yujadu amal bidunil ilmi. Tidak dikatakan seorang tadi berbuat tanpa dengan ilmu. Paham gak di arahan? Ya. Itu dikasih tahu arahan kemarin tuh masalah air. Air ada air yang, ya, ada air yang mutlak, ada ma'ul mutlak. Air tadi nggak bercampur dengan sesuatu apapun. Najala minas sama, naba'a minal ar. Yang dia turun daripada langit, yang keluar daripada bumi. Ya. Ketika inti nggak tahu nih pandangan ilmu, inti wudhu dengan sembarangan. Mungkin inti wudhu pakai air mustakmal, atau mungkin inti wudhu pakai air got atau air yang kotor. Paham? Ini pandangan. Ketika seorang dapat pandangan, oh ternyata air yang diboleh buat berwudu air mutlak, ma'ul mutlak, yang tidak bercampur dengan koyit suatu apapun. Paham inti? Yang kedua, ma'ul musammas, air yang terkena sinar matahari. Paham? Ya, dia nggak boleh dipakai, karena dipakai seorang tadi akan makruh dipakai. Ketika dipakai air yang terkena matahari akan menimbulkan kena penyakit baros. Apa ya? Penyakit panu, kadas, kurap, segalanya. Ketika seorang tadi makai air dari yang terkena sinar matahari, itu ya. Yang ketiga, ada air yang mustakmal, air yang tidak bisa dipakai
untuk berwudu dan dia bisa dipakai untuk nyuci piring, gelas, baju. Tapi nggak bisa dipakai untuk dia berwudu. Namanya air musta'mal. Yang keempat, air najis. Paham ini? Ya, ulama pun kayak begitu. Kayaknya cari ulama yang seperti air yang mutlak. Atau air yang mutlak. Air yang tidak dicampur dengan koid suatu apapun. Najala minas sama, naba'a min la'ar, yang dia turun daripada langit, dia keluar daripada bumi. Ulama, guru, bagaikan air. Ketika inti mengikut ulama yang seperti ma'ul mutlak, wah, aman inti, selamat. Ya. Ini ulama tadi bisa inti ngadu dengan segala hal apapun. Yang ulama tadi dia nggak berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak nyuruh doang, tapi dia nyuruh orang maksiat, tapi dia maksiat. Dia nyuruh orang nggak boleh gibah, tapi dia gibah. Ya, dia nyuruh orang begini-begini, dia nyuruh orang kebaikan segalanya, tapi dia berbuat. Ya, itu nggak ada bedanya seperti air musta'mal, paham ente? Gitu ya. Tuh cari ulama seperti air. Ya, ketika air tadi mutlak, yang nggak ada koidnya segala masukan apapun, yang dia boleh buat berwudu, dia boleh buat mandi besar, buat segalanya. Ya, artinya inti bisa persoalan apapun. Ya, makanya jadi ulama, kata guru aneh dulu. Ada anak guru aneh, Gus Reja namanya. Ya, jadi harus multi talenta. Jadi seorang penyampai multi talenta, harus tahu apa aja. Multi talenta, harus tahu apa aja. Segala hukum dia tahu, orang namanya masyarakat begitu banyak problema di masyarakat yang terjadi. Ya, ulama tuh bagai pohon yang rindang. Bagaimana orang tadi bisa neduh di situ? Ketika dia neduh di situ, hatinya tenang, pikirannya. Segala problema semua terjawab. Itu ulama kayak gitu. Ya, mereka cari ulama seperti air yang mutlak, dia paham segala hal. Yang orang datang ke situ, dia tahu segala permasalahan. Ya, yang dia nggak tahu, dia jadi tahu. Ya, tadi yang dia nggak tahu jadi tahu apa? Ditamakan dia kan dalilul ilmi. Ya, dikatakan tadi tuh dia dapat ilmu. Apa kata Imam Yahya? Al ilmu dalilul amal. Dia dapat ilmu tadi, oh begini yang harus diperbuat, dengan segala kesalahan, dengan segala kekurangan, dengan segala kehilapan yang orang tadi nggak tahu, dia bertanya kepada ulama yang seperti air ma'ul mutlak. Ya, dia bisa mengamalkan orang tadi. Paham? Kalau ulama ma'ul musammas, seperti air yang terkena matahari, tungguin adem dulu tuh ulama. Tungguin adem. Adem boleh kita pakai. Paham ini? Adem boleh kita pakai. Dia adem tuh, panas. Tungguin adem. Tuh, ulamanya lagi singit dulu. Ya, ustadznya lagi singit. Udah nggak singit, inti deketin lah, ya kan? Istilah kata gitu, dia lagi singit tuh. Kalau nggak singit, inti deketin dah dia. Seperti air ma'ul musammas, adem boleh baru kita pakai. Ketika kena matahari panas kalau dipakai, makruh. Itu dia adem semua, nggak singit, boleh kita deketin, boleh inti bertanya kepada dia dengan segala hal yang inti nggak tahu. Ya, yang ketiga ma'ul musta'mal. Nah ini jangan pakai inti. Ini ulama gini, ulama ma'ul musta'mal, inti pakai cuci kaki aja dia. Paham, cuci kaki. Jangan pakai. Paham, musta'mal. Ya, dia ngucap yang benar tapi dia ngelanggar daripada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu. Oh, coba ucapannya cakep. Ya, seperti ma'ul musta'mal, air udah nggak kepake lagi. Ya, itu jangan deketin nih ulama gini. Ya kan? Yang nggak ada apa ya? Dia yang pertama sana teh nggak ada. Yang kedua dia nyampaikan tapi dia berpaling apa dengan apa yang disampaikan. Ya, namanya ma'ul
Nah, yang keempat, ma'un najis. Nah, banyak nih ma'un najis. Ulama kayak air yang najis. Paham? Ya, condet dari sini deket gak? Tanah Abang di sini deket gak? Deket kan? Ya, buku-buku di Asapia deket kan? At-Tahir deket kan? Dia beli dia tuh. Dia beli pakai imamah, kayak gamis. Ya kan? Nih, itu dibeli nih. Nih ulama najis nih biar tahu ini. Banyak orang nih, banyak seorang ulama-ulama besar menafsirkan menjawab pertanyaan seseorang tadi dengan ilmu fikih. Ini ulama najis. Dia beli gamis, dia beli imamah segalanya. Ya, dia beli apaan sifat. Ya, nggak ada sifat dia beli spidol yang nggak bisa dihapus. Yang bisa dihapus tuh yang paten apa namanya permanen. Kan dia beli buku terjemahan. Itu biar paham nih. Dia beli buku terjemahan. Dihafalin. Dakwah lah dia. Ini banyak. Ini ulama najis. Lebih najis daripada najis. Itu biar pahamin sih. Tuh, ya. Di model-model dah bagian segalanya bagaimana itu dia ya bisa menipu orang. Apalagi hidup di Jakarta, banyak orang dibohongin. Ya, dihafalin tuh segala hadis-hadis. Mana bilang sih, itu ulama tadi ulama najis. Nggak bedanya kayak air. Dibeli itu ke Tanah Abang. Ya, dibeli ke Tanah Abang. Ya. Pokoknya karap-harapan lagi kan ya. Waduh, harap-harapan. Ya, udangnya mancung kan. Waduh. Orang percaya aja. Alis tebal banget ya. Ya, alis tebal segalanya udah dibawa dia hafalin segala hadis tak. Tuh. Ya, deketin tuh orang-orang yang bego. Ya, yang salah siapa? Orang yang najis apa orang yang bertanya? Orang yang dekat. Orang yang bertanya, karena orang yang bertanya tadi kepada dia nggak pernah menuntut ilmu. Coba dia menuntut ilmu, dia akan paham dengan segala tipuan-tipuan orang yang dia berucap manis, yang berpakaian cakep segalanya. Wah, gua hafalin ini. Di Jakarta gampang kok nyari duit, ngapal aja. Orang bilang ngetok jadi MC aja, bawa hadis Rasulullah. Monyet, bawa hadis Rasulullah nggak pernah ada dalam diri lo, nggak pernah malu, lo kan? Dia hafalin jadi MC, tuh. Ya, biar dihargain. Orang kita bego sekali lagi. Orang begitu dihargai. Cari tahu siapa dia, dari mana dia. Ya. Ya, dia belajar dari mana. Tadi itu seperti air yang mutlak tadi, nazala minal ar wa naba minal ar. Dia punya guru gak? Ya. Gurunya benar-benar benar gak? Ente tahu iblis. Ya, iblis ribuan tahun jadi gurunya malaikat. Iblis ribuan tahun jadi guru malaikat. Ya kan? Cuman sombong. Itu karena ketemu ulama-ulama yang tadi najis, dihafalin dia, dibeli buku doa-doa. Dia beli buku pengobatan atau doa-doa yang lain, ya kan? Di pasar. Tuh, orang kasih doa udah pinter doa gini. Betul gak? Tuh, nanti jangan salah. Makanya hati-hati. Jangan pernah tertipu dengan segala pakaian, takut dia ulama najis. Gitu ya. Tuh, ini namanya pandangan ilmu. Makanya ketika seorang diberikan ilmu kepada ulama yang seperti ma'ul mutlak, air nggak bercampur dengan koid suatu apapun yang benar-benar keluar dari langit, turun dari langit, keluar dari bumi, selamat orang tadi. Gitu ya. Kalau mau musamas, ya tungguin biar singitnya hilang, ya kan? Udah singitnya hilang, baru udah kita deketin dia. Tapi besok disingit lagi jangan, makruh. Makanya kalau pakai al-musamat makruh. Yang benar, yang benar tadi ma'ul mutlak. Makanya dikatakan gitu tadi. Kata Imam Yahya Ibn Mu'az Ar-Raji rahimahullah, al-ilmu dalilul amal ay mursiduhu wa kasibuhu fala yujadul amal bidunil ilmi. Ilmu itu petunjuknya amal. Seorang akan kebuka dengan petunjuk tadi nih. Ya, lu jalan mau ke rumah, mau ke mana, mau ke Manggarai, mau ke mana, jalannya jangan lewat BI, kejauhan. Ini ilmu nih. Inti lewat depan sini Tebet. Kalau inti lewat BI, inti muter-muter jauh.
Ya, akhirnya ente nggak ke itu, ya ke Bintaro ente. Ini kan ilmu, ya kan? Jadi petunjuk, gitu kan? Ketika seorang tadi ngaji dengan tadi ma'ul mutlak, ya ulama yang beri petunjuk segalanya udah pada inti tempat inti bertanya segalanya, sehingga inti duduk media ada ketenangan jiwa segalanya, tahu problem seorang tadi, gitu ya. Dikatakan ma'ul mutlak, dan orang tadi yang menyampaikan dia nggak pernah berlari, nggak pernah nggak pernah lari daripada ucapannya, karena tidak udah terima ucapan seseorang tanpa perbuatan. Layak baulul qaul illa bil amal, tidak diterimanya ucapan tanpa perbuatan. Yang kedua, wal fahmu. Nah, ketika inti dapat ilmu, wal fahmu wi'aul ilmi. Paham itu wadah daripada ilmu. Setelah inti mengamalkan tak dengan segala pandangan ilmu, inti amalkan, oh iya, ya, wadah daripada ilmu, paham. Fala yujadul ilmi biduni tasawur makna labji, ya, karena tidak didapatkan ilmu tanpa ada gambaran makna daripada lafaz yang disampaikan. Oh, tadi tuh digambarin begitu tuh, paham? Ya, gambarannya tadi begitu tuh, kayak ulama nih gambarin gitu. Oh, ternyata air sama kayak ulama ternyata. Betul? Ya. Ada seorang dia ngaji, astagfirullahaladzim, ngaji. Kok dia kelar ngaji dengan seorang guru yang dikatakan guru, kok pulang ngaji dia gibah, kok pulang ngaji dia dengki, ya, gitu loh. Kok pulang ngaji dia gibah, ada pulang ngaji dia dengki. Yang salah siapa? Dua-duanya salah. Dua-duanya salah, nggak tepat gurunya, gitu kan? Kok pulang ngaji dia dengki, kok pulang ngaji dia gibah, kok pulang ngaji dia iri, kok pulang ngaji semakin bahil dia. Yo, serem banget, nggak ada manfaatnya tadi ilmu tadi, gitu ya, nggak ada manfaatnya. Ya, orang ngaji dia ngaji, Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup yang paling indah di dunia, hidup seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang indah di dunia hanya seorang yang ada dalam majelis ilmu. Hidup yang paling indah ketika orang bisa duduk di majelis ilmu. Makanya Rasulullah bilang, majelis ilmi raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Ya, orang pada bingung dengan segala kejadian-kejadian yang baru terjadi. Jadi baru terjadi. Bingung dengan seorang yang kelaparan, bingung dengan seorang begini begitu. Tapi seorangnya bingung pada seseorang yang orang tadi nggak pernah tahu pandangan ilmu agama. Seorang pada bingung dengan orang yang kelaparan segalanya. Dengan cerita udah tahu deh apa yang sudah terjadi baru ya di Indonesia. Kayaknya sifat sombong jangan dipakai. Kadang-kadang, ini maaf kata, kadang-kadang orang yang dia kebal dipamerkan ke dunia media, segala golok, segalanya diseset ke wajah. Ya, jangan, itu pakaian Allah. Ingat, sombong pakaian Allah. Walaupun itu hal ya debu segalanya, jangan. Nanti Allah marah ketika pakaian Allah dipakai. Ya, ketika ada suatu kejadian dimanapun kejadian yang tidak mengenakan kepada manusia, pasti ada pakaian Allah yang dipakai. Dan yang kedua, pasti orang ini lari daripada syariat agama. Ada sesuatu yang tidak mengenakan yang terjadi di daerah manapun ketika seorang seperti itu. Ada lagi di Cina, hebat tuh Cina. Dia pengen hidupin orang yang sudah mati. Dia lihat tuh malam tuh, ya, dia pengen hidupin orang yang sudah mati.
Ya, orang itu ditaruh di es, dikasih oksigen segalanya. Ada 10 orang yang sudah jadi percobaan. Tapi sampai gini hari belum hidup. Orang gila mau ngidupin orang yang sudah mati, dan dia punya bola. Dia punya bola yang bola yang besar yang bisa menangkal kiamat. Orang gila gak tuh? Bola tadi yang bisa nangkal kiamat. Dia buka aja tuh. Ya. Dia kayak bajak semua. Isinya dalam tempat itu bisa 13 orang. Menangkal kiamat. Gitu. Habis kiamat, seorang yang dia lari kepada Allah Ta'ala, seorang yang ingkar kepada Allah Ta'ala, sudah terjadi kiamat pada saat itu. Seorang tidak sadar apa yang dia mengaku agama Islam, tapi dia nggak melakukan apa yang Allah perintahkan, itu kiamat. Jangan pernah menunggu kiamat yang besar. Ketika seorang dia meninggalkan apa yang Allah perintahkan, itu namanya kiamat. Kau tunggu kiamat besar orang bego. Ya, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang muhsin, yang dibuat baik. Yang apa yang Allah perintahkan Allah perintahkan dijalankan. Selamat orang tadi tuh. Gitu ya. Tadi timbullah kepahaman ketika seorang dia mendodot ilmu itu ya al-fahmu. Seorang itu ketika dia mengamalkan apa yang disampaikan dari pandangan ilmu, dia akan mendapatkan kepahaman. Ya. Malah pala yujadu ilmu biduni tasawur wa makna labjin. Nggak akan ditemukan ilmu ya ketika ilmu tadi tidak ada gambaran yang berbentuk makna, yang berbentuk lafaz. Paham? Baik makna dan lafaz ya, seorang tadi tidak akan menemukan. Wal aklu, akal sekarang. Masing menurut Al-Imam Yahya Ibn Mu'az Ar-Razi, wal aklu qa'idan lil khair. Akal bentuk daripada kebaikan. Wal aklu qa'idan lil khair ay hamilan lahu fala yuzil khair illa bi aqlin adda'i ilaihi. Ya. Akal itu wal aklu qaidatul khair. Akal itu yang berikan arahan seorang menjadi baik, berikan tuntunan seorang menjadi baik. Bukan bentuk ya, tuntunan. Qaidun lil khair ay hamilun lahu para yujadil khair illa bi aqlid da'ilai. Ya, seorang nggak akan dijadikan seorang, dikatakan seorang itu baik ya kalau tidak dituntun dengan kebaikan. Paham? Orang tadi nggak akan menjadi seorang yang baik, berakal yang sehat kalau orang tadi nggak dituntun dengan kebaikan. Paham? Dalam akal yang sehat, orang tadi dituntun dengan ya kebaikan. Ulangin, wal aklul qaidun lahir. Akal itu menuntun kebaikan. Akal yang baik tadi pasti orang tadi dituntun dengan kebaikan. Apa yang pertama? Diberikan pandangan ilmu. Apa yang kedua? Diberikan kepahaman ilmu. Nah, timbullah tadi akal tadi bergerak. Dia pengen baik dengan segala pandangan yang dia dapat, yang dia mengamalkan, ingin menjadi orang yang baik. Al-Fatihah.